Setiap orang bisa mengalami tinnitus setidaknya satu kali dalam hidupnya. Tinnitus merupakan suatu gejala dan bukan sebuah penyakit, sehingga perlu diketahui penyakit dasar yang menyebabkannya. Halo semua, salam sehat sahabat Premier. Kembali lagi dengan saya Dr. Rani. Kita bertemu dalam program Prime News Rumah Sakit Premier Jatinegara. Pernah tidak Anda mengalami denging di telinga? Konon, jika mengalaminya berarti akan terjadi sesuatu atau sedang digosipin. Itu hanya mitos ya sahabat Premier. Bahasa medis untuk denging di telinga adalah tinnitus. Apa itu tinnitus? Yuk simak penjelasan Dr. Iman berikut ini. Tinnitus merupakan salah satu bentuk gangguan pendengaran berupa sensasi adanya suara di telinga, dapat timbul di satu atau kedua telinga yang terjadi tanpa adanya rangsangan dari luar. Tinnitus memiliki variasi baik jenis, intensitas, dan frekuensi, meliputi berdengung, berdenging, menderu, mendesis, atau berbagai macam bunyi lainnya. Sebetulnya pada orang normal dengan telinga yang sehat pun, apabila berada di ruang kedap suara dapat mendengar berbagai macam suara yang berasal dari tubuh sendiri. Sehingga tinnitus baru menjadi gejala jika suara tubuh melebihi bunyi dari lingkungan sekitar. Umumnya berlangsung singkat dan dalam hitungan menit. Tinnitus menjadi abnormal bila timbul menetap hingga 5 menit atau lebih, yang pada beberapa kasus dapat menyebabkan gangguan dalam aktivitas sehari-hari. Kasus tersering yang terjadi merupakan tinnitus subjektif atau hanya dirasakan oleh pasien sendiri, di mana penyebabnya bisa terjadi di telinga luar, telinga tengah, dan telinga bagian dalam seperti kotoran telinga atau benda asing telinga pada telinga luar, infeksi telinga tengah atau dikenal congean, gangguan saluran hidung dan telinga serta kekakuan tulang-tulang pendengaran pada telinga tengah, serta kelainan pada rumah siput, organ keseimbangan, dan saraf pendengaran pada telinga dalam. Tinnitus pada umumnya tidak membahayakan jiwa, namun pada beberapa kasus perlu diperiksakan ke dokter apabila mengalami tinnitus yang berdenyut, tinnitus pada satu sisi telinga, tinnitus yang menetap dan mengganggu aktivitas sehari-hari, tinnitus yang disertai gangguan pada telinga seperti rasa nyeri, penuh, atau keluarnya cairan, tinnitus yang disertai gangguan keseimbangan dan pusing berputar atau vertigo, serta tinnitus yang disertai penurunan pendengaran yang dapat bersifat fluktuatif ataupun mendadak. Setiap orang bisa mengalami tinnitus setidaknya satu kali dalam hidupnya. Tinnitus merupakan suatu gejala dan bukan sebuah penyakit, sehingga perlu diketahui penyakit dasar yang menyebabkannya. Seorang dokter spesialis THTKL akan melakukan evaluasi dan pemeriksaan THTKL untuk memastikan adakah kelainan di setiap bagian telinga dan melakukan tata laksana sesuai penyebabnya. Secara umum, tata laksana gejala tinnitus meliputi psikoterapi berupa konseling dan melatih pasien untuk mengalihkan suara tinnitus dengan fokus suara yang lain yang dinamakan tinnitus retraining therapy. Terapi relaksasi seperti berolahraga atau teknik bernapas dalam dan perlahan. Terapi medikamentosa seperti contohnya obat penenang dan antidepresan yang khususnya diberikan kepada pasien yang mengalami kecemasan atau depresi akibat tinnitus. Terapi pengalihan tinnitus dengan sumber suara lain seperti sound therapy atau penggunaan alat bantu dengar yang memiliki tinnitus masker atau perangkat yang memberikan stimulus suara untuk mengalihkan tinnitus. Bagi sahabat Premier yang mengalami masalah pada telinga, jangan khawatir, segera langsung ke dokter THT terdekat atau bisa langsung ke Rumah Sakit Premier Jatinegara karena kita memiliki dokter yang kompeten menangani hal ini. Demikian Prime News yang dapat saya bagikan pada Jumat ini. Stay tune di program Prime News Rumah Sakit Premier Jatinegara setiap hari Jumat. Sampai jumpa minggu depan.